sebelum kita melakukan konseling individual, kita berdoa dulu ya Naya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana kabar Naya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kesibukannya di kelas? Lagi sibuk tentang acara muludan. Oh, mau adain muludannya. Iya. Jadi sekarang sibuk-sibuknya di kelas itu muludan. Iya. Mau acara muludan. Kalau di rumah apa kesibukannya? Nggak ada juga. Nggak ada. Jadi sibuk di sekolah aja gitu ya. Kalau di rumah nggak ada kesibukan apa-apa. Oke. Untuk konseling individual ini, Naya nggak usah takut, terjaga kerahasiaannya. Jadi apapun yang Naya ceritakan ke ibu, apapun yang Naya konsultasikan ke ibu, itu bersifat rahasia. Jadi tidak akan ada yang tahu gitu ya Naya ya. Dan apakah Naya bersedia untuk konseling individual ini? Bersedia. Sedia. Jadi tujuan konseling individual ini untuk merubah perilaku Naya gitu ya, yang tadinya seperti Naya kesulitan belajarnya dari matematika sama fikih. Jadi kita caranya gimana gitu biar Naya tidak susah gitu ya untuk belajar matematika sama fikih itu ya. Jadi tujuannya itu. Dan untuk durasinya kita ada di 40 menit ya. Untuk durasinya mungkin langsung kita mulai ya. Jadi gimana Naya? Naya kesulitan belajarnya di mata pelajaran apa? Matematika sama fikih. Sama fikih. Kenapa? Susah. Susah. Terus kalau ada pelajaran yang lain nggak selain matematika sama fikih yang susah gitu? Nggak ada, itu aja. Kalau untuk matematika itu susahnya kayak gimana gitu? Susah ngitung harian atau pembagian. Oh iya. Kalau untuk fikih? Fikih kan seringnya nulis. Ya. Jarang dijelasin, jadi nggak ngerti. Oh, jadi nggak ngerti kalau fikih. Oke. Gimana kalau Naya kalau matematika nih ya, kalau pelajaran matematika Naya suka nanya nggak? Enggak. Oh, jadi kalau Naya nggak ngerti Naya juga nggak nanya gitu ke gurunya itu tuh gimana gitu ya. Jadi nggak nanya fikih juga sama gitu karena terlalu banyak nulis, jadi nggak nanyain juga gitu ya. Gimananya gitu ya. Mungkin setelah Naya berkonseling sama ibu gitu ya, kan tadi matematika Naya kan apa ya, Naya tuh susah memahami materinya, terus perhitungannya juga. Nah, dan Naya pun gak mau nanya gitu ya, nanya balik gitu ke gurunya gimana ini, atau biar nanti gurunya ngejelasin balik juga enggak. Jadi kalau saran dari ibu ya Naya ya, jadi kalau misalkan Naya belum memahami pelajaran matematika karena nulis atau karena perhitungan Naya belum bisa, jadi Naya bisa nih kayak menanyakan lagi gitu kepada gurunya. Kalau misalkan Naya tuh belum bisa, misalkan di contoh nomor ini Naya belum bisa, jadi nanti tuh sama guru matematika Naya tuh nanti bisa dijelasin lagi gitu ya. Kalau misalkan emang Naya nggak ngerti, atau bisa juga Naya kayak latihan di rumah. Naya ikutan les gak sebelumnya? Enggak. Ikutan bimbel juga enggak ya? Enggak. Jadi kalau belajar di sekolah aja gitu ya. Ya. Jadi Naya juga bisa, kan Naya ada HP juga ya. Naya bisa searching. Sekarang kan banyak ya kayak di Google, di apa gitu ya tentang pelajaran matematika. Naya juga bisa lebih memahami banyak pelajaran matematika di situ, kayak berlatihnya di situ gitu ya. Kan sekarang mah banyak ya. Nah, terus untuk pelajaran fikih tadi karena terlalu banyak nulis juga gitu ya. Coba Naya tuh rangkum gitu ya. Misalkan dari nulisnya tadi selembar, coba Naya kan suka ada tuh kayak
Naya stabiloin yang penting-pentingnya, kayak misalkan pengertiannya Naya stabiloin biar Naya tuh walaupun nulisnya banyak gitu, tapi Naya tahu inti-inti dari pengertian-pengertian itu tuh apa aja gitu. Jadi gimana nih Naya, untuk kedepannya Naya mau kayak gimana? Berarti nanti pas kedepannya Naya kalau misalnya nggak ngerti berarti harus nanya aja ke gurunya. Iya, bisa kayak gitu ya. Jadi kalau Naya nggak ngerti, Naya bisa nanyakan ya. Gimana nih Bu? Aku masih belum paham, nggak apa-apa ya. Jadi Naya bisa nanyain lagi gitu. Untuk itu tadi kalau untuk Vicky gimana? Gimana kalau sering nulis bisa di rumah dirapin lagi biar paham. Iya, bisa kayak gitu. Jadi Naya juga udah bisa ya kayak mecahin masalah Naya ini gimana. Kalau misalkan Naya kesulitan belajarnya gimana, cara mecahinnya gimana, pasti ada solusinya ya Naya ya. Dan Ibu berterima kasih kepada Naya karena Naya mau konseling sama Ibu atau bercerita ya sama Ibu ya. Nah, Ibu mau minta berterima kasih kepada Naya karena kesiapan Naya, terus karena Naya mau gitu ya konseling sama Ibu. Mungkin itu ya untuk konseling individualnya. Ibu berterima kasih pada Naya karena Naya udah siap gitu ya, terus udah mau bercerita, meluangkan waktu. Ibu berterima kasih. Jadi gimana kesimpulannya yang tadi? Sebenarnya Naya harus bisa mengatasi masalah Naya, misalnya dalam memahami pelajaran. Kalau nggak bisa boleh nanya lagi ke gurunya. Iya, betul. Mungkin Naya juga udah tahu ya gimana caranya harus mengatasi masalah itu ya Naya ya. Ya. Jadi mungkin untuk minggu depan Naya boleh coba yang tadi ya, yang Naya sendiri iniin. Boleh coba kalau minggu depan misalkan Naya masih belum bisa, boleh coba langsung nanya lagi ya. Jadi Naya bisa ngerti ya. Jadi Naya nggak bingung harus gimana gitu ya. Mungkin untuk sesi konseling individual ini Ibu cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas waktunya, dan minggu depan boleh Naya nanti Ibu follow up lagi gitu ya gimana-gimananya. Terima kasih ya. Mungkin kita berdoa dulu ya sebelum kita akhiri ya. Kita berdoa dulu, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kasih ya Naya.